Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin tentang ini adalah series materi perkuliahan gitu ya. Nah, bukan art studio. Mungkin nanti ada art studio. Gue bakalan bahas tentang biostatistika, ya kedokteran asik gitu. Jadi sekarang gue mau ngelanjutin tentang mata kuliah teori peluang sebenarnya gitu ya. Kenapa gue ngelanjutin teori peluang? Karena gue sudah buat di saat gue menempuh S1 kemarin, teori peluang itu sudah ada tentang pembuktian tentang ekspektasi, mean, variance, pembuktian segala macam kayak gitu ya. Nah sekarang gue lanjutin di jenjang magister gitu. Kenapa gue buat video ini ya? Buat gue belajar sendiri gitu. Pada intinya seperti itu sih. Jadi langsung saja melanjutkan materi yang kemarin kita sampai ke field. Nah, to it. Nah, di sini kemarin juga sudah gue jelasin bahwa field itu lapangan. Bener banget, lapangan. Nah, lapangan ini kalau biasanya himpunan itu kan berisikan satu himpunan, hanya dia saja gitu kan, circle dia saja gitu. Sedangkan field itu keseluruhan termasuk dengan himpunan kosong itu sendiri. Nah, kemarin kan gue juga udah jelasin syarat untuk membentuk field itu ada 3 gitu, tidak boleh kosong. Field itu maksudnya itu tidak boleh kosong itu. Field itu nggak boleh begini saja, itu nggak boleh. Namanya lapangan masa iya isinya lapangan polos tanpa adanya rumput, tanpa adanya gawang atau tanpa adanya ring gitu kan. Enggak kan, pasti ada komponen-komponen yang mengisi field atau lapangan tersebut gitu. Jadi nggak boleh kosong seperti ini. Tapi field itu juga berisikan himpunan kosong. Jadi itu di dalamnya gitu. Nah, begini. Terus di sini ada himpunan A, di sini ada himpunan komplement A, seperti itu ya. Itu adalah field gitu. Jadi, kenapa kok himpunan kosong itu masuk terhadap field itu? Karena lapangan kan biasanya kosong. Bukan berarti tidak ada komponen di sana, tapi tidak ada subjek atau tidak ada objek di sana seperti itu ya. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, itu yang dimasukkan gitu ya. Nah, itu. Jadi ya mengulang dari kemarin, ada beberapa operasi dasar yaitu komplement, gabungan hingga. Nah, hingga di sini berarti kita mengindikasikan bahwa field tersebut untuk field saja, aljabar himpunan saja itu. Hingga itu berarti discrete gitu. Apa tuh discrete? Tidak kontinu. Jadi tidak berada dalam sebuah rentang gitu ya. Bilangannya itu bilangan bulat. Aduh. Nah, seperti itu ya, bilangannya bilangan bulat. Oke, seperti itu. Nah, kita misalkan terdapat suatu ruang sampel yang bisa kita sebut dengan omega. Nah, biasanya kita itu nyebutnya itu S. Dulu, sekarang kan agak ekspor dikit gitu, nyebutnya jadi omega gitu. Kemudian kita menemukan kumpulan beberapa subset. Nah, ini yang gue maksud, beberapa subset yang kita sebut dengan field. Satu satuan dari beberapa himpunan. Nah, kumpulan disebut field itu jika memenuhi 3 syarat nih. Tidak boleh kosong, tidak kosong, tapi ada himpunan kosong di sana, gitu ya. Nah, nih dituliskan biasanya otomatis juga memuat himpunan kosong dan omega itu sendiri. Jadi apa yang gue sebutkan tadi, seperti ada rumput di sana, ada pola di dalam rumputnya, segala macam. Kalau lapangan basket ada gambaran untuk ini untuk wilayah 3 point, ini untuk wilayah bla 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 macamnya gitu ya, paham ya? Nah, yang pertama itu tidak kosong, yang kedua tertutup terhadap komplement. Nah, tadi juga gue udah sebutkan lagi. Nah, berarti komplement itu seperti apa? Ketika dalam omega itu ada bagian nih, ini omega nih, omega kan sebegini. Nah, di sini ini ada angka 1, 2, 3, dan 4. Ternyata 1 dan 2 itu memiliki sebutan tersendiri atau label tersendiri atau organisasi sendiri gitu ya. Sebutannya adalah A gitu. Berarti komplement dari A 3 dan 4 itu termasuk dalam field juga. Seperti itu ya. Termasuk dalam field juga gitu. Harus gitu. Tertutup terhadap gabungan hingga. Berarti misalkan gabungan hingga nih. Ini A dan A komplement tadi itu B. Misalkan ini sampai 5. Jadi A dan B-nya harus ada,
A gabungan dengan B-nya harus ada, dan irisannya ketika ada irisan, misalkan di sini irisan, ini adalah irisan A dan B, itu juga harus ada, disebutkan. Nah, kan nulisnya berulang. Itu namanya menunjukkan bahwa ada beberapa himpunan dan operasi himpunan di dalam field yang sudah kita sebutkan tadi gitu ya. Ya, terhadap beberapa operasi dasar. Nah, itu isinya field itu tuh lengkap banget gitu ya kan. Tapi nggak boleh dalam rentang atau tak hingga gitu ya. Gua udah menyinggung tidak hingga nih di sini ya. Oke, ini sudah ya terhadap komplement, gabungan, dan irisan. Oke. Komplement, gabungan, dan irisan gitu. Semua ada di sana. Jadi kalian harus teliti gitu ya ketika mengerjakan tugas soal. Jadi contoh-contoh field, ada yang namanya field trivial, field paling sederhana. Tidak ada himpunan, tidak ada organisasi dalam sebuah kelompok masyarakat di sana gitu ya. Ibaratkannya seperti itu gitu. Ibaratkan saja gitu ya. Jadi isinya apa? Himpunan kosong dan omega itu sendiri. Isinya 1, 2, 3, 4 tanpa ada label di 1, 2, 3, 4. Nggak ada organisasi A, B, C gitu, nggak ada. Ya. Ya, seperti itu. Itu namanya apa? Field trivial. Dasar, paling sederhana. Mantap. Nomor 2 ada power set. Nah, power set ini ibarat kata itu setiap masyarakatnya itu sebagai pemimpin. Ya saya pasti ada power set. Misalkan di sini ada ya omega 1 dan 2. Berarti kalau kita membentuk fieldnya, ada himpunan kosong. Oke, gue sering nulis begini atau begini nggak apa-apa full. Terus ada himpunan 1 di sini, ada himpunan 2 sebagai komplement atau himpunan tersendiri ya. Di sini ada gabungannya 1 dan 2. Gitu. Ini adalah power set, semua subset. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4 ya ini sendiri. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Seperti itu ya. Ya seperti F ini yang sudah disebutkan. Udah gue tuliskan di sini. Ini adalah power set. Jadi ketika ada 1, 2, 3 dan 4, kita adakan gabungan untuk masing-masing himpunan. Ibaratnya ini himpunan ya A, B, C, dan D gitu. Tapi dikatakan power set karena mereka tidak memiliki label A, B, C, D-nya itu loh. Gitu ya, namanya power set. Nah, ada 1 dan 2, pasangan 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Dan pasangan 3 per 3 ini kan 2, 2, 2, 2, 2. Ini 3, 3, 3. Ya kan? Dan juga ada gabungan keseluruhan yaitu 1, 2, 3, dan 4 atau omega itu sendiri. Gitu ya, itu namanya power set. Ini yang sudah kita singgung bahwa field itu memang secara umum bertuliskan seperti ini. Ini adalah rumusan dasar paling sederhana setelah trivial tadi tentunya gitu ya. Jadi ada himpunan, kita pakai komplemennya juga kita masukkan, jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita dalam menjawab soal A, C ini seperti ini, ya itu agak gimana ya? Kita tuliskan saja 1, 2, 3, dan 4-nya kita tuliskan seperti itu ya. Khusus untuk himpunan kosong dan omega kita bisa tuliskan seperti ini. Oke, aman banget. Selanjutnya ada field pada omega tak hingga. Ya, ini belum ke Borel. Kita lihat apa yang dimasukkan tak hingga di sini. A, berisi jumlah elemen terbatas atau komplemennya yang terbatas. Berarti ada himpunan terbatas di sana. Ya kan, omeganya saja yang tidak hingga. Tapi himpunan di dalamnya itu terbatas. Gimana? Kita lihat di sini. Ada bilangan bulat misalkan ya, bilangan bulat bla bla segala macam tak hingga gitu ya. Tapi karena ada himpunan tak hingga di sana, itu bisa disebutkan dengan field. Field biasa. Jadi kalau kita membentuk A-nya, ya A-nya itu seperti ini. Omega kurangi. Ini kan 1, 2, 3 lagi. Nah, kurangi 1, 2, 3 gitu. Ini untuk A komplement. Seperti itu. Jadi kan terbatas nih. Kalau kita nulis A komplemennya seperti omega kurangi 1, 2, 3. Ini kan udah komplement. Tak hingga. Tapi nah, kita lihat cara nulisnya bagaimana seperti ini. Nah, A hingga atau AC hingganya itu masuk dalam omega tak hingga.
gitu ya. Kita menitik beratkan terhadap apa? Himpunan hingganya gitu loh, diskritnya. Oke, paham? Nah, seperti ini sudah kita bahas power tadi ya, power set. Nah, udah kita singgung power set tadi. Yang ketiga ada sigma field. Nah, di sini himpunannya yang tidak hingga. Ya, bedakan nih, ada ruang tidak hingga, terus di sini ada himpunan hingga. Seperti ini. Satu. Itu tidak bisa kita katakan sigma field. Tapi sigma field di sini himpunannya itu tidak hingga. Kita nggak bisa menghitung berapa banyak himpunan yang masuk dalam lingkaran omega ini, gitu, nggak bisa. Yang bisa memenuhi omega ini berapa himpunannya? Kita nggak tahu, tak hingga saja gitu loh. Oke, paham? Atau berdasarkan rentang. Kemarin kita sudah bicara rentang. Jadi dari rentang 2, misalkan 2 sampai 4, buletannya itu ada berapa? Itu loh yang dikatakan tidak hingga dan menjadi sigma field. Karena buletannya kita nggak tahu. Kita itu hanya tahu bahwa buletan tersebut ada dalam rentang omega 2 sampai 4. Tapi himpunan di dalamnya ya, bagian-bagian himpunan di dalamnya itu kita nggak tahu berapa jumlahnya, tak hingga. Itu yang dinamakan sigma field. Berbeda dengan yang tadi. Himpunannya itu hingga, tapi masuk dalam omega yang tidak hingga. Tapi kita kan namanya field, kita mendefinisikan bagian-bagian himpunan yang di dalamnya. Berarti bagian himpunan yang di dalamnya kita bisa definisikan ada 2 yang bisa kita tuliskan seperti ini tadi. Ada A-nya dan A komplemennya seperti ini. Gitu. Tapi sedangkan untuk sigma field, kita itu tidak bisa mendefinisikan berapa banyak himpunan A-nya. Itu masih himpunan A-nya saja. Bagaimana dengan A komplemennya? A komplemen 1, A komplemen 2 gitu. Kan kita nggak tahu tuh seberapa banyak. Nah, itu yang dikatakan dengan sigma field. Biasanya kita pakai limit di situ. Kemarin kita sudah singgung, udah kita nyoba kemarin tuh. Nah, perbedaannya di mana nih field dan sigma field? Gabungan hingga, gabungan tak hingga. Nah ini nih kita nggak tahu himpunan yang ada di dalamnya, kita tuliskan A di dalamnya. Kita nggak tahu, tidak diketahui jumlahnya, hanya sebagai I saja. Kita nggak tahu I-nya itu tak hingga gitu loh. Irisannya tak hingga, tentu saja irisannya tak hingga karena himpunannya kita juga nggak tahu tak hingga. Ya, sigma field lebih kuat. Nah, kalau kita mengatakan lebih kuat dan lebih sederhana di sini, berarti kalau kita mengatakan lebih kuat, kita akan masuk ke machine learning. Biasanya seperti itu, tentang prediksi dan segala macam gitu ya. Nah, namanya teori peluang itu berdasarkan himpunan, berdasarkan probability, nanti akan ujung-ujungnya ke distribusi, ujung-ujungnya prediksi, ujung-ujung machine learning gitu kan. Machine learning. Udah seperti itu. Selanjutnya ada Borel field di sini. Nah, Borel field itu seperti apa? Kita lihat di sini, gua kecilin di sini. Ya. Borel field itu hampir sama dengan sigma field. Iya, namanya juga nih. Borel field adalah sigma field yang sangat penting dalam analisis dan probabilitasnya. Nah, di sini kita pakai Borel field, dikatakan kok ada sih nama Borel field tersendiri padahal ada sigma field. Nah, ya. Sigma field terkecil yang memuat semua interval terbuka pada bilangan real. Makanya Borel field itu lambangnya itu adalah bilangan real itu sendiri. Seperti itu ya. Ya, kita langsung ke ilustrasi saja biar lebih gampang. Karena kita menunjukkan ukuran di sini ya. Oke. Bisa dibaca ini sama aja, tak hingga komplemen ini sama dengan sigma field tadi. Ya, sama. Oke. Setengah terbuka, gabungan interval dan segala macam itu ya, sama. Ilustrasinya, bayangkan sebuah penggaris panjang yang merepresentasikan garis bilangan real. Tentu kan, yang ada di dalam penggaris itu bilangan real. Bisa kita baca, bisa kita lihat gitu ya. Kalau bilangan imajiner itu akar 3, kita nggak tahu pi gitu kan. Kita nggak tahu tuh, ya kan? Tahu. Tapi gimana cara pengukurannya kalau seperti itu? Makanya ada real, bilangan real dalam penggaris ini kita buatnya. Nah, kita bisa menggabungkan interval, mengambil irisan interval dan mengambil komplemennya.
Seperti interval 1 dan 3, 1 sampai 3, sorry, 1 sampai 3 atau 2 sampai 5. Itu kan nih 1 sampai 3 di sini nih, 1 sampai 3. Nah, 2 sampai 5 tuh di sini. Nah, kita kan bisa tahu nih, irisan intervalnya itu adalah 2 sampai 3 gitu kan. Terus gabungannya itu adalah 1 sampai 5, seperti itu. Ya enggak? Ini yang dinamakan Borel field gitu ya. Karena ada pengukuran di sana. Ada bilangan real yang bisa kita lihat, kita baca, kita bisa definisikan gitu ya. Nih, Borel field adalah kumpulan semua daerah pada garis bilangan yang masih bisa diukur. Nah, seperti yang udah gue singgung tadi, Borel field itu perbedaannya dengan sigma field itu hanya dalam pengukuran. Kalau sigma field seperti yang gue katakan, kita nggak tahu himpunannya itu sampai berapa, seberapa banyak himpunan yang berada di dalam omega tersebut. Kita nggak tahu. Sedangkan kalau kita bisa mengimajinasikan, oh berarti sigma field ini misal kita pakai penggaris, oh kita bisa membayangkan, itu yang namanya diukur. That's Borel field gitu ya. Oke. Jadi di sini udah ada contohnya, tinggal screenshot aja karena udah gue jelasin tadi ya. Ada sigma field. Nah, di sini udah gue jelasin juga struktur kejadian jadi lebih kuat karena lebih rapat kayak gitu kan. Mantap. Udah ruang terukur. Ruang terukur seperti tadi kita ada dengan ilustrasi penggaris ya kan. Kejadian mana saja yang boleh diukur dengan penggaris, nggak dengan kecepatan dan segala macam gitu kan. Oke, lanjut suhu ya, suhu bukan suhu pro ya, bukan suhu temperatur benar. Ada ruang ukuran ya, jadi ketika ada sesuatu yang bisa kita ukur berarti ada ruang ukuran ya kan. Ruang ukurannya itu apa aja ya, interval itu sendiri. Nih ukuran pada setiap kejadian. Jadi ada ruang ukur yaitu panjang interval seperti yang dicontohkan tadi 1 sampai 3 gitu kan. Ini adalah ruangnya. Yang sudah punya ini kan ukurannya 1 sampai 3 itu ukurannya. Nah, ruangnya ini kan 1 sampai 3. Nah, gimana tuh jelasinnya? Nah, seperti itulah ya. Selanjutnya ada ruang probabilitas. Jadi setelah kita membicarakan segala macam dan udah gue singgung juga, ujung-ujungnya kita bahas probabilitas, distribusi, lanjut ke prediksi dan machine learning segala macam ya. Namanya juga mata kuliah statistika, jurusan statistika apa yang lo harapkan gitu ya. Di sini ada probabilitas. Jadi sudah jelas sangat jelas dari kita SMA bahwa probabilitas dari keseluruhan ruang sampel itu adalah 1. Itu menjadi modal kita untuk menjawab dan menemukan teorema yang akan menjadi sifat dari operasi himpunan itu sendiri, dari operasi probabilitas himpunan itu sendiri ya. Itu menjadi modal dasar ya. Oke, ini dadu ya 1/6, angka 1/2 ya, angka lagi duit, koin 1/2 seperti itu ya. Udah gampang banget. Jadi skema besarnya ada field. Field itu terbatas, discrete. Nah, field itu terbatas, discrete. Sigma field, nah himpunannya tidak terbatas. Himpunan bagian tidak terbatas. Nah, selanjutnya ada ruang terukur yang kita bisa katakan itu adalah bagian dari Borel field. Nah, dari Borel field kita menemukan ruang ukuran. Jadi kita bisa menemukan ruang ukuran atau mendefinisikan ukuran itu gitu ya kan. Selanjutnya kita bisa menghitung ruang probabilitas kata ya. Kita mulai dari menentukan kejadian, menyusun struktur kejadian, menentukan mana yang bisa diukur. Ya kan? Apa yang bisa diukur? Panjang. Ya, panjang kertas bisa kita ukur. Nah, kita memberikan ruang ukuran di sana pakai penggaris, mendefinisikan ukuran panjang kertas tersebut. Sedikit distribusi, kita menyebarkan. Nah, kita menyebarkan apa? Yang sendiri ini. Yang disendiri, yang tidak masuk dalam kelompok untuk masuk ke dalam kelompok. Itu namanya distribusi. Asosiatif. Ya, berbeda dengan matriks tentunya. Kita bisa tuh ngubah mana dulu yang mau kita kerjakan. Gitu ya. Mana dulu yang mau kita kerjakan. Selanjutnya ada komutatif, bisa kita tukar ya. Ada komplementer. Nah, ini adalah
dasar yang harus paling dihafalkan. Kalau ini secara logika pun kita bisa mengerjakan ini secara logika. Oh iya, misalkan kita misalkan dengan angka gitu ya. Kalau misalkan 2 kali 3 ya tambah 4 gitu. Ini kan 6 tambah 4. Misalkan kita tukar. Nah ini pemisalan untuk melogikakan sebuah operasi yang ini. Oh ini nggak bisa. Oh ini angka. Oh berarti kalau kita pakai himpunan, kita ya sudah coba saja 1 dan 2. Ini ada 3, 2, 3 dan 4. Ketika kita sebutkan ini A, ini B, A irisan B itu adalah 2 gitu ya. Nah B irisan A juga itu 2. Nah kita kan bisa melogikakan ini sama dengan ini. Kita bisa menghitung sendiri, nggak usah dihafal juga nggak masalah ini ya, nggak usah dihafal nggak masalah. Yang dihafal tuh ini nih. Nah ini bisa kita logikakan tapi lebih enak dihafal gitu. Udah, oh kalau irisan A dan A komplement pasti 0 ya nggak sih, 0 full himpunan kosong gitu. Orang isinya ini S ya, isinya A di sini, ini isinya A komplement. Kalau kita menyatakan A irisan dengan A komplement, nggak ada irisan di sini, nggak ada irisan A begini kan, nggak ada irisan, itu menjadi himpunan tersendiri, berarti kosong gitu. Nah untuk gabungannya ya tentu keseluruhan dari himpunan tersebut omeganya. A komplement dikomplementkan itu A. Nah itu udah sifat dasar De Morgan. Ini juga dihafalkan gitu ya, hafalkan. Bisa banget kita logikakan kalau kalian sudah mengerti dengan teorinya. Sekarang kita lanjut ke pembuktian sifat-sifat gitu ya. Pembuktian sifat-sifat. Kenapa kita perlu? Karena kita bisa ya dari pembuktian sifat-sifat ini untuk alat analisis nanti gitu ya. Ada kejadian. Wah ini kejadian yang tidak mungkin terjadi nih, karena udah ada teorinya dan udah gua buktikan teori tersebut. Itu gunanya gitu ya. Jadi yang pertama ada sifat dimana ini udah jelas nih, peluang himpunan kosong atau peluang volt itu adalah 0 gitu ya. Kita ambil di atas tadi mana, nah yang A dan A komplement gitu ya. Ketika A digabung dengan A komplement itu adalah seluruh himpunan atau omega, dan ketika A dengan irisan A komplement itu kosong. Karena apa? Karena memang tidak beririsan, sama dengan peluang 0 ini ya. Ibarat kata itu kita mempunyai omega dan 0 itu sendiri, peluang omega dan 0. Nah, bisa kita katakan bahwa omega digabung dengan 0 itu adalah omega sendiri ya kan, omega sendiri. Nah ditambah nih, ditambah dengan peluang 0. Nah, kita sebutkan saja bahwa di sini kita sudah tahu bahwa ini adalah 1 karena nih. Nah, kita turunkan dari sifat tersebut omega atau 0 itu 1 ya kan, bukan 1, omega itu sendiri ya. Terus omega dan 0 itu omega 0 seperti gitu, paham ya? Sudah kita sebutkan begini deh, karena kita membuktikan yang ini. Ya sudah, 1 min 1 0, apalagi kita perlu apa lagi? Nah seperti itu ya. Pada dasarnya kita menekankan pada sifat apa? Sifat ini. Jadi kita bisa menurunkan untuk dalam probabilitasnya itu ketika omega digabung dengan ini, hasilnya kan peluang omega itu sendiri, yaitu sebenarnya 1 ya kan. Ketika peluang irisan dari irisan itu hasilnya kita condong ke 0 karena emang 0. Nah ini turunlah kita bisa mengerti sifat-sifat itu gitu dari probabilitasnya. Kalau kita tadi itu kan membahas himpunannya ya, oh berarti ini himpunannya kosong, oh ini berarti himpunannya keseluruhan atau omega kayak gitu. Kita bicara himpunan tadi, sekarang ke probabilitas. Dari 1 sifat kita nemu 2 sifat lagi nih.
ya kan? Aman banget. Nah, nomor 2, jika A1 merupakan kejadian ya kena dan ini adalah saling lepas. Kenapa dikatakan nul? Berarti ketika irisan A1 dan A2 ini tidak ada, irisannya nggak ada, tidak ada yang menyinggung, tidak ada anggota himpunan yang sama, nul. Nah, maka hanya tinggal dijumlah saja untuk probabilitasnya. Apakah benar? Kita lihat ya tadi. Benar ya untuk atau. Karena ketika atau itu kita ilustrasikan sebagai gambar saja. Di sini ada A1, 1 dan 2. Kita bicara himpunan nih di sini. Ada A2 yaitu 3 dan 4. Ya sudah. Ketika kita nulis gabungan saja. A1 gabungan A2 itu kan himpunannya menjadi 1, 2, 3 dan 4. Ini adalah simbol dijumlahkan saja karena tidak ada irisan di sana ya. Ya kan? Makanya peluangnya ya udah bebas saja seperti itu. Menggambarkannya gitu ya, seperti ini. Kalau kalian mau mencoba dikelompokkan satu-satu aja, ini kan udah 2 sifat nih, kita mendefinisikan ada 2 himpunan, 2 sifat lagi, 2 himpunan. Ya sudah, kita begini gitu, biar lebih jelas kita coba ke 3. Nah sudah, ini peluang A1 ya kan ditambahkan dengan peluang A2 gabung dengan A3. Nah ini tinggal kita turunkan lagi kalau kita memang mau membuktikannya dari 2 himpunan seperti itu ya. Nah seperti ini ya. Nah kelihatan seperti itu. Itu adalah secara sistematis bahwa penalaran kita jalan ya untuk sebuah sifat seperti itu. Lanjut ke yang ketiga, jika A dan B suatu kejadian di mana B itu adalah bagian dari A. Nomor 3, jika A dan B suatu kejadian di mana A itu adalah bagian dari B. Ini A, ini B. Berarti peluang A lebih kecil dari peluang B. Nah, kita ilustrasikan. Gua selalu pakai ilustrasi di sini. Di sini ada A, yaitu ada 1 di sini. Di sini ada B. B itu adalah 1, 2 dan 3. Otomatis omeganya itu adalah 1, 2 dan 3 ya. Berarti kalau kita membicarakan probability, kita pakai NS kan penyebutnya, kita pakai NS, benar banget. Ketika peluang A itu berarti 1/3, berarti peluang B, nah peluang B itu, B itu omega itu sendiri. Oke, kita ganti 3, 4, nah ini jadi 1/4, ini menjadi 3/4. Udah kelihatan bahwa peluang A itu lebih kecil atau sama dengan peluang B. Udah kelihatan. Nah, sekarang gimana cara membuktikannya gitu? Pakai rumus atau gitu ya. Rumus yang sudah menjadi makanan kita sejak SMA. Jadi ketika A atau B itu dikatakan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A dan B. Kenapa harus dikurangi gitu? Ketika ini anggotanya 1 dan ini anggotanya adalah 1, 2 dan 3, ini kan satunya kehitung 2 kali. Hitung 2 kali. Kalau dijumlahkan seperti ini saja jatuhnya kita menulis 1 itu sebanyak 2 kali. Kan nggak boleh. Itu adalah elemen yang sama. Makanya kita dikurangi dengan irisan. Irisannya di sini 1. Kita kurangi. Kita kurangi menjadi hanya 1, 2 dan 3 saja. Paham ya sampai situ kenapa dikurangi? Paham. Kita sendirikan PB-nya. PB-nya kita sendirikan. Ini jatuhnya peluang A atau B ditambahkan dengan peluang A dan B dikurangi dengan peluang A. Seperti itu. Nah, gimana? Ini kan peluang keseluruhan. Otomatis lebih banyak. Kita pakai ilustrasi yang tadi aja. A atau B berarti 3/4. A dan B 1/4. Nah, dikurangi PA-nya. Udah kelihatan 3/4. PA-nya 1/4.
seperti itu. Nah kita coba pakai ini, itu agak lebih rumit ya. Kita pakai yang komplement di sini sekarang ya. Di sini kita pakai P, kita pakai langsung di sini PB itu isinya adalah PA ditambah dengan PA komplement. Apakah seperti itu? Enggak ya, karena ada keseluruhan di sini. Nah, ada seluruh di sini yang itu 5. Nah, kita nggak bisa langsung A komplement, udah jelas gitu. Ya emang jelas, tapi kita pakai PB irisan dengan A komplement. Udah kelihatan ini dijumlahkan ya, masih dijumlahkan. Sedangkan PA itu berdiri sendiri. Sedangkan PB itu adalah PA yang dijumlahkan dengan himpunan lain gitu ya. Dengan satu himpunan lagi. Ibarat kata B irisan A komplement itu himpunan gitu ya. Kenapa pakai irisan? Kenapa nggak langsung A komplement? Karena ya dalam ilustrasi ini juga sudah kelihatan nih. Udah kelihatan ada 4 di sini. Sedangkan 4 itu bukan bagian dari B. Yang kita hitung adalah bagian dari B saja. Gitu ya. Jadi di sini ya. Ada PA, misalkan kita di sini ilustrasi pakai yang tadi. B isinya itu apa? 1, 2, dan 3 gitu. PA isinya apa? 1. Nah, ditambah dengan B yang beririsan dengan A komplement. Kita sebutkan B di sini. B di sini adalah 1, 2, 3. Terus A komplementnya itu adalah ini irisannya A komplementnya itu adalah 2, 3, 4. Nah, irisannya nih yang kita ambil ya. Yaitu 1 ditambah dengan irisan aja. Mana yang sama? 2 dan 3. Kira-kira sama nggak sama 1, 2, 3 ini? Sama gitu. Makanya kita pakai irisan A komplement dengan B gitu. Karena ada keseluruhan omega yaitu 4 di sini yang tidak ikut ke B gitu. Ya, seperti itu. Paham? Nah, selanjutnya yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini udah jelas ini. Udah jelas. Nah, kenapa kok 1 min? Gitu. Karena kita membicarakan di sini hanya himpunan A saja. Ya, himpunan A saja, di mana di sini adalah A, ini keseluruhan. Berarti ketika keseluruhan itu P omega itu terdiri dari PA dan PA komplement saja. Nah, kita pakai S di sini ya, biar enak. Nah, ini 1, ini adalah PA, ini adalah PA komplement. Isinya ini aja nih. Ya kan? Isinya ini aja. Ya udah, kita turun rumus seperti ini. Aman banget. Oke. Nah, sekarang kita ke soal nomor 5 gitu ya. Di soal nomor 5 ini lebih ekspor dari yang sebelumnya. Nah, pembuktian ini memang butuh tulisan sistematis gitu ya, biar tergambarkan kenapa peluang gabungan A1, A2, A3, A4 misalkan gitu lebih kecil dari total peluang A1 ditambah peluang A2 ditambahnya. Seperti itu ya. Kenapa lebih gede gitu ya? Kita ke dua himpunan terlebih dahulu. Kedua himpunan di sini ada peluang A atau B. Oke. Kita sesuaikan A1 atau A2 seperti ini. Itu ketika kita menuliskan adalah peluang A1 ya kan, ditambah dengan peluang A2 dikurangi dengan, nah seperti tadi. Kenapa harus dikurangi? Karena ada irisan gitu ya. Karena ada irisan. Di sini tidak dituliskan bahwa tidak ada irisan ya, tidak saling lepas. Jadi ada irisan gitu ya, untuk mengurangi elemen yang ditulis 2 kali. Seperti tadi ya, yang udah gue jelasin tadi, elemen yang ditulis 2 kali. Nah ini nih, tadi ya, yang ditulis 2 kali ini nih. Jadi 1 itu bisa ditulis 2 kali. Kenapa itu? Kita dikurangi dengan peluang irisan. Ya, untuk gabungan saja gitu ya. Jadi bedakan nih, kalau kita pakai ilustrasi, di sini udah tertulis ya, bahwa ini adalah sigma untuk sampai 2, I sampai S2, nah PAI masih dikurangi dengan irisan. Udah jelas nih, ya kan, udah jelas bahwa peluang A1 atau A2 itu
lebih kecil dari sigma peluang masing-masing himpunan gitu ya. Kita tuliskan ilustrasinya di sini. Ilustrasi sama dengan tadi. Di sini ada 1, 2, di sini ada 3, 4 gitu ya. Ini 3, 4, di sini ada 5. Oke, 1/5 lah gitu ya. Ini A, ini A1, ini A2. Berarti A1 itu himpunannya apa saja? 1, 2. A2 itu himpunannya apa saja? 1, 3, dan 4. Nah, irisannya itu apa saja? 1 aja. 1 aja ya, irisannya 1 aja. Nah, S-nya kita tulis juga 1, 2, 3, 4, 5. Kita ilustrasikan di sini saja biar lebih jelas. Gabungan, berarti gabungan itu 1, 2, 3, 4 ya. Gabungan, kita tuliskan himpunan saja. 1, 2, 3, 4. Ini gabungannya. Itu gabungannya. Terus peluang A-nya yang mana? 1, 2. Peluang A2, oke, kebiasaan AB ya. 3 dan 4. Nah, peluang gabungannya 1. Nah, peluang lagi, himpunan gabungannya gitu. Nah, di sini gue tuliskan nih, merah-merah nih, ada ketulis 2 kali ini satunya. Untuk meraih 1 kali dikurangi 1 kali yang ini gitu ya, 1 yang itu. Nah, kita bisa meraih hasil yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4 dari pengurangan tersebut. 1, 2, 3, 4 ditulis 1 kali satunya. Sekarang kita ke peluangnya. Ya, kita ke peluangnya dari sini. Peluang keseluruhannya jadi 4/5. Pakai NS ya, jangan lupa pakai NS. Selanjutnya ini adalah 2/5, yang ini adalah 3/5, ya enggak, ini kurangi 1/5. Ini 4/5 ini ya, kita harus nulisnya seperti ini karena sebuah sama dengan yang kita tuliskan berulang gitu ya. Persamaan yang sudah ada hasilnya. Ini 4/5, yang ini 4/5. Terbukti enggak? Terilustrasi enggak? Terilustrasi. Ini untuk 2 himpunan. Sekarang kita pakai 3 himpunan tapi tanpa ilustrasi 1, 2, 3, dan 4. Ya, kita ke 3 himpunan. Berarti kita berawal dari himpunan 2 dulu. Atau di sini A2 atau A3 seperti ini ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada peluang A1 ditambah sesuai rumus saja. A3 dikurangi dengan irisannya. Ya kan, kita pakai sifat distribusi ini bentar lagi nih. Ya enggak? Nah, sudah. Selanjutnya, ini kita tulis. Kita harus sabar. Oh, udah tahu, udah jelas, nggak usah nulis ini. Ya udah, terserah. Tidak memaksa juga ya. Peluang A2 ditambah peluang A3, ini kembali ke rumus awal nih, karena ini atau tersendiri dikurangi dengan irisannya. A dan A2 dan A3 ya, gitu ya. Jebret. Nah, dikurangi dengan peluang A1. Nah, kurung siku A1 dan A2 atau peluang A1 dan A3. Nah, di sini. Ini kan udah atau nih, tinggal apa? Tinggal tambah. Seperti itu, tinggal tambah dan kurang dengan irisan. Nah, ya. Irisannya bagaimana? Tambahnya bagaimana gitu. Bentar ya kawan, ini gua rapikan terlebih dahulu. P A2 plus P A3. Ini udah rapi nih sebenarnya. Tapi nggak urut aja nanti ini tulisannya, nggak masalah. Dikurangi dengan kita kurung siku di sini. Ada kurung siku, ada peluang A1 dan A2 ditambah dengan peluang A2 A1 dan A3 dikurangi dengan irisannya. Irisannya gimana nulisnya? Ya A1 dan A2 dan A3 seperti itu. Nah, ini sudah gue jelasin di series Koms gitu ya. Bentar lagi gue tunjukin ya. Peluang A1 tambah peluang A2 ditambah peluang A3 dikurangi peluang A1 dan A2 dikurangi peluang A1 dan A3
dikurangi peluang A2 dan A3, baru ini ditambahkan dengan peluang A1. Nah di sini kok peluang irisannya ditambahkan? Nah ini ada alasannya, ada ilustrasinya. Sebentar, sabar ya. Nah ini udah seperti itu, udah jelas nih. Di sini ada sigma sampai 3 ya, di sini I sama dengan 1 AI, peluang AI ya kan, ditambah dengan dikurangi dengan sigma 3 I sama dengan J sama dengan 1, seperti itu ya kan. Oke, I tidak sama dengan gitu. Nah, I tidak sama dengan J dimulai dari 1, yaitu AI dan AJ. Ditambahnya peluang set I sama dengan 1 sampai 3, yaitu AI, intersection, irisan. Kalau U union gitu ya. Oke, di sini udah jelas banget bahwa ada dikurangi, udah jelas banget bahwa peluang union ya AI itu lebih kecil sama dengan dari sigma dari peluang AI itu sendiri. Seperti itu ya. Gimana cara nulisnya tadi? Nah seperti itu ya. Gitu. Jadi selanjutnya kita bahas ke buku nih sekarang ya, pembuktian yang ada di buku. Nah jadi sekarang kita ke latihan gitu, latihannya pakai buku nih, tinggal screenshot ya kan, udah jelas banget. Tadi itu udah dasar-dasar teorema yang sudah kita buktikan untuk menjalani latihan gitu ya. Ini latihan tinggal screenshot ya, ini udah jelas, ini materi SMA. Nih udah screenshot nggak? Ini kecepatan apa? 1 2 3 1 2 3 ini nih ada, ini gua jelasin dikit ya peluang duit nih, gambar atau angka seperti itu dikalikan mana tadi ada coretannya. Nah ini konsep dasarnya ya, konsep dasar ketika kita menghitung. Gue mau ada 2 kejadian sampai muncul kepala, gue mau 3 kejadian sampai muncul kepala, gue mau 4 kejadian sampai muncul kepala. Ini kan tail dan head ya, tail dan head, ekor dan kepala gitu ya. Seperti itu. Udah gitu ya, ini adalah konsep dasar majenggreng gitu ya. Jadi peluangnya sama, kan namanya koin ya, antara angka. Kalau kita bilang koin di Indonesia itu antara angka dan gambar gitu ya. Kalau di luar kan head dan tail gitu, ekor dan kepala. Seperti itu. Itu konsepnya setengah kali setengah gitu sampai menemukan head gitulah intinya ya. Selanjutnya ini screenshot. Nah, itu udah gampang banget ya. Yang ini juga gampang. Tapi ini kok pakai integral, karena ada batasan di sana. Ada continue. Nah, continue. Kalau tadi kita membahas tentang discrete untuk membuktikan, ini ada continue. Ya kan? Namanya tadi kita sudah menyinggung Borel field toh. Kita sudah menyinggung Borel field gitu. Jadi ada ruang sampel yang continue. Nah, seperti itu ya. Screenshot. Oke, udah. Screenshot lagi. Oke, udah. Gak jelas ya, mintalah PDF-nya ke gua, kalau gua sempat gua masukin ke link Google Drive ya, ngebagi. Jadi ini di buku apa ada, nanti bukunya gua juga bagi bukunya, judulnya ya, gua bagi buku judulnya aja. Kalau gua bagi bukunya itu ilegal. Oke, mantap. Series SNBT Coms gitu ya, untuk membuktikan kenapa sih dikurangin untuk irisan 3 himpunan tadi ya kan, dikurangi dengan 2 irisan terus ditambahkan dengan 3 himpunan tadi itu, seperti itu. Nah ini adalah konsep dasarnya, ilustrasinya seperti ini. Nah gue pakai ini nih, nah ilustrasinya seperti ini ya, gue udah jelasin ketika di situ ada 3 gitu ya, ada satu bilangan yang sama dari 3 himpunan, berarti kan kita tinggal
Gimana sih memanipulasi datanya agar 3 itu tetap ada dan tertulis 1 gitu kan. 3 itu kan berarti tertulis di himpunan A. Di himpunan A ada 3, himpunan B ada 3, di himpunan C ada 3, dan di himpunan gabungan dari A, B itu juga ada 3, himpunan A gabungan C itu juga ada 3, himpunan B dan C itu juga ada 3, ada angka 3 di sana, dan juga irisan ketiganya. Nah, ini yang perlu kita ilustrasikan, ya kan? Kenapa bisa dijumlahkan, dikurangi gitu kan? Tadi kan secara sistematis, secara rumusnya sudah terbukti seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalian tonton di koms. Nanti gue bagi linknya di pojok kiri ya, di informasi. Aman banget. Gokil, aman banget.